Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ismail Armawi, NIM D22 2020 03113. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kelenjar endokrin pada manusia. Yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis, pituitari yang terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya itu menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin. Lalu yang kedua adalah kelenjar tiroid atau gondok, terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya yaitu mengatur kecepatan tubuh membakar energi dan membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid yang terletak di bagian kelenjar tiroid. Fungsinya itu memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Yang keempat adalah kelenjar pankreas atau pulau Langerhans, yaitu terletak di dekat lambung. Fungsinya mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Lalu yang kelima adalah kelenjar gonad pada pria yang terletak di testis, serta pada wanita terletak di ovarium. Fungsinya itu memproduksi sel-sel kelamin. Terus kelenjar adrenal di atas organ ginjal, fungsinya memproduksi hormon yang mengatur metabolisme sistem pertahanan tubuh. Lalu kelenjar timus di daerah dada, fungsinya memproduksi sel darah putih. Lalu ovarium di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Terus testis di mana terletak di luar tubuh di hubungan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skotrum. Lalu fungsinya itu memproduksi sperma menjadi hormon testosteron. Lalu hipotalamus yang ada di bagian kiri otak, yaitu sebagai hemostasis, yaitu memastikan mempertahankan semua sistem tubuh yang berjalan dengan stabil. Terus saya akan menjelaskan tentang mekanisme hormon dari kelenjar endokrin, yaitu hormon kelenjar pankreas. Di sini bisa dijelaskan, jadi ketika kita memakan sesuatu, pankreas itu melepaskan enzim pencernaan ke usus. Lalu untuk memecah makanan ke usus, dia untuk memecah makanan. Lalu ketika makanan dicerna dan tingkat gizi dalam darah meningkat, serta pankreas memproduksi insulin membantu menyimpan glukosa. Lalu di pankreas ini terdapat acini yang merupakan enzim pencernaan. Lalu pulau Langerhans yang merupakan sel berbentuk ovoid yang tersebar di seluruh pankreas.